Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota yang pertama yaitu Zulfikar Raffi Malik dengan NIM 211011055. Yang kedua ada Rangga Saputra dengan NIM 211011056. Yang ketiga ada Mahatika dengan NIM 211011058. Dan yang terakhir ada Pandul Laksana dengan NIM 211011059. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami terkait pembuatan network planning dan kurva S dari proyek instalasi sistem monitoring water tank di Masjid Al-Faruq untuk mata kuliah manajemen proyek telematika yang diampu oleh Bapak Dr. Alvin Hikmatur Rahman, STMT. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Terdapat 3 bagian penjelasan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah dasar teori, di mana berisikan penjelasan atau pengetahuan umum terkait network planning dan juga kurva S. Lalu yang kedua adalah pembahasan, di mana penjelasan network planning dan pembuatan kurva S dari proyek instalasi sistem monitoring water tank di Masjid Al-Faruq. Dan yang terakhir, penutupan yang berisikan kesimpulan dari topik presentasi yang dibahas kali ini. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Penjelasan pertama adalah dasar teori. Yang pertama adalah pengertian dari network planning itu sendiri. Network planning adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang divisualisasikan dalam diagram network. Sistem ini berguna untuk merencanakan dan mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki hubungan ketergantungan yang kompleks. Next. Selanjutnya adalah pengertian kurva S. Kurva S adalah suatu grafik yang dikembangkan oleh Karen T. Hanum atas dasar pengamatan di lapangan terhadap sejumlah proyek besar sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot kegiatan yang dipresentasikan sebagai presentasi kumulatif di seluruh proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana, baik keterlambatan ataupun percepatan jadwal proyek. Next. Yang kedua adalah pembahasan. Pertama dimulai dari tabel terlebih dahulu. Tahap pertama dari pembuatan kurva adalah dengan membuat tabel terlebih dahulu. Hal ini bertujuan guna dapat menggambarkan network planning untuk menentukan jalur kritisnya. Terdapat sebanyak 10 aktivitas yang harus diselesaikan agar mencapai tujuan proyek dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 5 juta rupiah. Kedua adalah network planning. Network planning dibuat berdasarkan parameter yang ditentukan pada tabel sebanyak 10 aktivitas yang dibuat network planning guna mengetahui jalur kritis dari proyek yang dikerjakan. Diketahui jalur kritisnya yakni A, B, D, E, G, H, I, dan J dengan lamanya waktu pengerjaan selama 14 minggu. Hal ini dikarenakan jalur tersebut memiliki slack sebesar 0, sedangkan jalur C dan F adalah bukan jalur kritis karena memiliki slack tidak sama dengan 0 dan dijalankan secara paralel dengan aktivitas lain. Yang ketiga adalah bobot per minggu dari proyek. Tahapan ini juga perlu dilakukan dalam pembuatan kurva S. Fungsi dari pembuatan hal seperti ini adalah untuk mengetahui bobot pekerjaan yang dilakukan setiap minggunya. Jika dilihat, setiap aktivitas tentu memiliki bobot yang berbeda-beda. Semakin lama pekerjaan dilakukan dan semakin tinggi biayanya, maka akan semakin besar juga bobot pekerjaannya. Bobot aktivitas per waktunya dapat dihitung dengan cara membagi harga pekerjaan dengan total keseluruhan harga pekerjaan. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Hal ini dikarenakan bobot sendiri memiliki satuan nilai persen. Apabila setiap bobot aktivitas dijumlahkan, mestinya akan bernilai 100%. Terakhir adalah kurva S itu sendiri. Berdasarkan kurva S yang telah dibuat, terlihat proses kegiatan yang dikerjakan selama 14 minggu yang didapat berdasarkan pembuatan jalur kritis pada proses sebelumnya.
Pada pembuatan kurva S, perlu dicari nilai bobot terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nilai bobot tersebut nantinya akan digunakan untuk dibagi kembali sesuai dengan lamanya waktu pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk mencari jumlah bobot per minggu dan juga akumulatifnya, agar dapat membuat grafik kurva S. Terlihat grafik bentuk huruf S, hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kurva S yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan, berisikan 3 poin yang dapat disimpulkan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, kurva S ini sangat membantu dalam pengerjaan proyek instalasi sistem monitoring guna menentukan lamanya waktu pengerjaan agar sesuai dengan yang direncanakan. Lalu yang kedua, bentuk dari kurva S akan berbeda-beda menyesuaikan dengan lamanya waktu pengerjaan dan biaya yang diperlukan. Lalu yang terakhir, bobot setiap aktivitas akan semakin tinggi apabila waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan lebih lama dan biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. Lalu penutup, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata ataupun penjelasan sebelumnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Dik dicek dulu